Hari ini ada yang marah enggak? Mungkin enggak ada gitu ya. Hari ini saya ada marah juga ya. Marah ketika anak-anak tidak taat, ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka saya pun marah. Kita pun pernah dimarah, kan? Ya, kalaupun kita nggak pernah marah orang, kita pernah dimarah. Mungkin dimarah orang tua, ya, mungkin dimarah guru waktu sekolah, mungkin dimarah oleh dosen, atau ketika bekerja mungkin dimarah oleh atasan, dimarah oleh pimpinan, ataupun kalau kita pimpinan ya mungkin kita marah gitu ya dan sebagainya. Oleh sebab itu yang namanya satu marah atau kemarahan sebetulnya tidak bisa lepas dari kehidupan kita manusia. Tetapi bagaimana kita menyikapi satu kemarahan sehingga kemarahan itu tidak membuat kita untuk berdosa. Kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat 20 bagian B mulai sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia atau dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita renungkan pada sore hari ini. Secara khusus ayat 26 bicara, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, saya menggambarkan bagian ini tentu marah pernah dilakukan oleh siapa saja, dilakukan oleh siapapun, dan marah pernah diterima oleh siapapun. Kenapa bisa demikian? Ya, kalaupun kita tidak marah orang lain, mungkin kalau marah pacar gitu ya, marah kepada teman, marah kepada sahabat, ya, hal itu sesuatu yang sangat lumrah. Ketika kita bicara tentang marah, maka marah adalah bagian dari emosi. Setiap manusia punya emosi, bukan? Saya punya emosi, teman-teman muda punya emosi, siapapun dia punya emosi, sehingga emosi itu bagian yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sifat dasar. Dalam kehidupan manusia salah satunya adalah marah, tentu. Ya, kita bisa takut, kita bisa senang, kita bisa sedih, kita bisa marah, dan sebagainya. Dan emosi itu memerlukan tempat untuk meletakkannya, memerlukan tempat untuk menggerakkannya. Ketika orang sedih, maka tempatnya bagaimana ketika suasana duka, ketika mengalami keterpisahan, ketika mengalami putus pacar, ketika mengalami kegagalan dan sebagainya, kita mengalami yang namanya kesedihan. Demikian juga ketika kita mengalami senang, kita juga tentu ada tempatnya, ada letaknya, ada wadahnya yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, marah siapapun dia pernah melakukan. Tidak perlu orang belajar untuk marah. Jadi orang tidak perlu belajar, wah saya mesti belajar kemana ya supaya saya bisa marah. Wah saya belajar dari siapa ya supaya saya bisa marah. Jadi tanpa harus orang mempelajari cara marah, bagaimana marah, sebetulnya marah itu adalah naluri manusia. Marah itu adalah sifat dasar kita, mau dia
temperamennya kolerik, mau dia seorang sanguin, seorang melankolis, ya, semua bisa marah. Semua bisa marah, semua punya emosi. Oleh sebab itu bagaimana kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah memiliki emosi, manusia juga memiliki emosi. Sehingga gambar dan rupa Allah atau kita sebagai gambar dan rupa Allah mencerminkan seperti apa dan bagaimana Allah itu. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya emosi. Tetapi seperti apa kita menyikapi semua emosi kita. Banyak hal tentunya. Kenapa orang bisa marah? Marah ketika kehidupan kita diganggu, ketika kekuasaan seseorang diganggu, ketika dia dalam suasana yang nyaman, kemudian kenyamanannya dia diganggu, orang bisa marah. Waktu saudara tidur misalnya bersama dengan teman, saudara lagi enak-enak tidur, lagi nyaman gitu ya, tiba-tiba datang teman saudara, mungkin membangunkan saudara tanpa ya pelan, tanpa kemudian membangunkan, mungkin mau ngerjain saudara, saudara bisa marah. Ya. Saudara kemudian, waduh saya lagi enak tidur, atau saya lagi enak belajar, saya sering asik kerja gitu ya, tiba-tiba diganggu. Saudara bisa marah, walaupun mungkin ada yang bercanda dan sebagainya. Tetapi bahwa kekuasaan, ketika kekuasaan terganggu, maka orang bisa marah. Jangankan manusia, hewan misalnya, ketika hewan, wilayah kekuasaan hewan itu dikuasai atau diganggu oleh hewan-hewan lain, hewan yang memiliki kekuasaan wilayah-wilayah tertentu, maka hewan pun bisa marah. Demikian juga dengan manusia. Ketika ya hal-hal yang kemudian mengganggu kenyamanan seseorang bisa marah. Kenapa orang bisa marah? Karena memang orang punya pikiran. Dia punya emosi. Apalagi ketika pikiran tidak stabil, emosi terganggu, jiwa terganggu, maka dengan mudah dan dengan gampang orang marah. Kita pun mungkin demikian. Kalau pikiran kita, waduh, saya kuliahnya lagi berat banget, tugas saya lagi berat gitu ya. Sehingga harus mesti mikir ini, mikir itu, gitu ya. Waduh, emosi nggak stabil. Maka orang bisa marah. Sehingga kita mesti memahami kenapa ada orang yang begitu gampang meledak marahnya. Gampang orang mudah untuk marah. Mesti melihat bagian-bagian ini. Barangkali, dia ada hal-hal lain yang sedang dia pikirkan, yang sedang mengganggu ketenangannya, yang sedang mengganggu emosinya. Ya, kalau orang sedang putus pacar, kemudian diganggu, dia bisa marah. Kalau orang sedang sibuk dengan tugas kuliahnya, tiba-tiba diganggu, dia bisa marah. Sehingga ketika jiwa manusia terganggu, pikiran manusia terganggu, emosi manusia tidak stabil, manusia bisa marah. Kalau tadi kita membaca tulisan Rasul Paulus, sebetulnya hal yang membuat orang bisa marah juga ketika ada misalnya perkataan tentang diri seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya, maka orang yang diperkatakan atau orang yang dikata-katai itu pun bisa marah. Sehingga banyak hal yang menyebabkan kenapa ada kemarahan ini, kenapa ada kemarahan itu. Ya, Paulus sadar betul bahwa kenapa dia menuliskan kepada jemaat di Efesus tentang kalaupun kamu marah, maka apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bahwa ya tiap-tiap orang punya latar belakang yang berbeda, pembentukan berbeda, budaya berbeda, pendidikan berbeda, kemudian tingkat emosi yang berbeda, itu sangat-sangat mempengaruhi tiap-tiap orang ya, sehingga perlu memahami kenapa ada yang begitu gampangnya marah. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang marah bisa mengakibatkan orang berdosa, iya. Tapi marah juga tidak selamanya membuat orang untuk bisa berdosa secara khusus. Dalam konteks ini kita sebagai orang percaya. Marah atau kemarahan bisa memuliakan Allah. Kita bisa memuliakan Allah melalui kemarahan kita atau melalui marah, kita bisa menjadi orang yang sedang memuliakan Allah ketika kita marah. Sebaliknya juga ketika kita marah atau kemarahan kita juga bisa menjadikan kita sebagai
orang yang sedang jatuh ke dalam dosa melalui kemarahan kita, melalui marah kita. Sehingga Paulus juga bicara ya, jika kamu menjadi marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Oleh sebab itu tidak selamanya marah itu akan membuat kita berdosa. Ya, tetapi hati-hati, marah pun bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti apa kemarahan atau marah yang membuat seseorang untuk jatuh ke dalam dosa? Kemarahan yang salah seperti apa? Kemarahan yang salah atau marah yang salah adalah marah yang dipengaruhi, yang dipenuhi dengan satu kebencian. Kenapa kamu marah? Begitu bencinya. Sehingga ketika orang begitu benci dan meluap-meluap, kemarahannya begitu meluap, sehingga kebencian yang tidak terbendungi pada akhirnya nanti bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang lain, bisa dari kebencian. Orang bisa melahirkan atau satu tindakan pembunuhan. Dari kebencian orang bisa menghasilkan satu tindakan penganiayaan. Ya. Maka kebencian ketika emosi, ya kenapa marah? Karena memang saking ya tidak sukanya. Hati-hati, sehingga kemarahan perlu dikontrol. Marah yang salah, marah yang melahirkan dosa adalah marah yang tidak sinkron, yang tidak sefrekuensi dengan Allah. Wah, ini sesuatu yang menarik ya. Kalau kemarahan kita tidak seirama dengan kehendak Allah, tidak sefrekuensi dengan kehendak Allah, dengan kemarahan Allah, dengan kekudusan Allah, dengan sifat Allah, maka marah kita adalah menjadi marah yang salah. Marah kita menjadi marah yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Marah yang salah adalah marah yang mengakibatkan dosa kepada Allah dan kepada sesama. Kenapa demikian? Karena ketika orang marah tanpa sebab, orang malah salah Allah. Ketika marah, kita marah salah arah, maka kita sebetulnya sedang melakukan satu perbuatan yang salah bukan saja kepada Allah, tapi kepada orang yang tidak tahu menahu. Tiba-tiba kita marah. Ini menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian, menimbulkan satu rasa tidak nyaman, tidak tentram, dan bahkan akibat kemarahan yang salah, keharmonisan bisa rusak. Akibat kemarahan yang salah, maka hubungan yang baik bisa menjadi hancur. Hubungan yang akrab bisa menjadi rusak. Ya. Marah yang salah bisa mengakibatkan banyak hal. Tetapi ketahuilah apa yang disampaikan oleh Yakobus misalnya ya, tentang kemarahan yang dikerjakan oleh manusia. Kemarahan yang salah adalah kemarahan yang tidak menghasilkan kebenaran Allah. Kalau begitu, berarti ada kemarahan yang menghasilkan kebenaran Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya? Sehingga ya seringkali kita pikir, wah kamu jangan marah, kamu kan orang Kristen. Salah. Kalau kita berkata orang Kristen tidak bisa marah, misalnya, nggak boleh. Orang Kristen mesti marah kalau pada waktunya marah. Karena itu kita melihat marah tapi tidak berbuat dosa. Mengapa? Kok bisa begitu ya? Paulus memberikan satu gambaran yang sangat penting untuk kita pikirkan sebagai orang percaya. Kenapa kita marah tapi tidak berbuat dosa? Kok bisa gitu ya? Jelas dalam bacaan kita tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat 20 bagian B sampai 27 memberitahukan kepada kita kenapa kita marah tapi tidak sampai berbuat dosa. Pertama, kita memiliki status yang baru. Sehingga status kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, tadi digambarkan bahwa diciptakan kembali oleh Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga kehidupan yang telah disucikan, dikuduskan dalam status kita sebagai anak-anak Allah, maka kita memiliki potensi untuk tidak berdosa sekalipun kita hidup di dalam dunia, sekalipun kita sedang marah. Maka kita bisa tidak berdosa sekalipun kita sedang marah. Ya. Wah, kok bisa ya? Bisa. Karena itu hal yang kedua yang Paulus tekankan di sana. Mengapa? Apa yang menjadi rahasia bahwa marah tapi tidak berbuat dosa?
Bukan hanya sekadar bahwa status kita status yang telah dikuduskan, sehingga kita punya potensi untuk tidak jatuh ke dalam dosa, tapi juga kita memiliki firman yang mengontrol, firman yang menjadi standar hidup kita. Termasuk ketika marah pun mesti ada standar. Termasuk ketika kita marah, kita punya warning, kita punya aturan, kita punya rambu-rambu. Paulus dengan tegas mengatakan tentang bagaimana kehidupan manusia di dalam Kristus, manusia orang percaya, ya dalam konteks yang kita baca tadi orang-orang di Efesus. Ini bicara tentang konteks manusia baru. Karena itu apa yang disampaikan tadi bahwa kamu telah mengenal Kristus, kamu telah menerima Kristus, kamu telah belajar tentang Kristus, kamu telah mendengar dan menerima pengajaran dan hidup menurut kebenarannya. Kalau begitu, ketika kita sudah menerima, sudah percaya, sudah mengenal, dan bahkan hidup di dalam kebenarannya, maka kita hidup seperti Kristus hidup. Kristus bisa marah? Bisa. Kristus pernah marah? Pernah. Allah pernah marah? Allah pernah marah dalam perjanjian lama. Kita banyak membaca bagaimana Allah murka terhadap umat Israel. Allah murka terhadap manusia, menyatakan kemarahan Allah. Yesus Kristus ketika marah, bagaimana ia menjungkir balikan ya meja tempat penjualan atau tempat para penyamun yang menyalahgunakan bait suci, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi yang menyalahgunakan bait Allah. Yang seharusnya rumah Tuhan menjadi rumah doa, tapi mereka jadikan sebagai sarang penyamun. Roh Kudus marah. Ketika Safira dan Ananias, di dalam Kisah Para Rasul, waktu Petrus berkata, engkau bukan mendustaikan, engkau bukan berbohong kepada kami, engkau mendustai Allah, mendukakan Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Sehingga bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, sekalipun kita marah, maka kita bisa tidak berdosa. Kenapa? Karena kita memiliki roh, pikiran, kehendak, emosi yang telah dikuduskan oleh Allah. Ini penting untuk kita pikirkan secara bersama-sama bahwa kita sudah diperbaharui menjadi manusia yang baru, yang lama telah ditebus oleh Kristus, yang lama ya telah dibasuh oleh darah Kristus sehingga hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita punya pikiran yang dulu berdosa, yang dulu rusak. Kita bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita punya emosi yang dulu emosi kita begitu dikuasai dosa. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hati kita, Kristus telah menebus kita, maka emosi kita pun dikuduskan oleh Allah. Dengan demikian maka ketika kita marah, kita bisa tidak berdosa. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang 3 aspek yang perlu diperhatikan ketika Paulus bicara, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Orang cenderung bahwa kamu marah, maka kamu berdosa. Oh, belum tentu. Wah, kamu marah, pasti kamu sedang berdosa. Bisa iya, bisa tidak. Oleh sebab itu, apa yang Paulus ingatkan, paling tidak ada perintah di sana. Ya, sekalipun dia bentuk larangan, tetapi juga sekaligus juga menjadi satu bentuk perintah. Janganlah berbuat dosa waktu kamu marah. Janganlah sampai matahari terbenam waktu kamu marah. Janganlah beri kesempatan kepada iblis waktu kamu marah. Dengan kata lain, waktu seseorang marah, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi juga waktu seseorang marah, bisa menyatakan kekudusan Allah, bisa menyatakan kesucian Allah melalui kemarahannya. Sehingga kita perlu memikirkan bagus-bagus ya, karena kita kan waktu orang tua kita marah untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kita pikir orang tua kok jahat banget gitu ya. Waktu guru kita marah, dosen kita marah, atau pimpinan kita marah, karena kita secara manusia ini kok orang jahat banget gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam satu otoritas yang Allah berikan. Ya.
Maka kalaupun orang tua marah, janganlah sampai membangkitkan amarah. Marah, silakan. Tetapi marah ada batasnya. Marah, silakan kalau memang perlu marah. Tapi marah ada aturannya. Jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Kalau mau dalam konteks perjanjian lama, ya memang, atau dalam konteks Mazmur, sebetulnya Paulus ini mengutip dari Mazmur pasal 4 ayat 4 ya. Menarik bahwa ya, silakan marah, tapi mari renungkan dalam hatimu di tempat tidurmu. Kalau bisa kemudian datang dan berdoa kepada Tuhan waktu kamu marah. Ya, itulah gambaran bagaimana kenapa kita sekalipun kita marah, kita bisa tidak berdosa dengan kemarahan yang ada. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, bagaimana agar kita ketika kita marah, kita tidak melakukan dosa. Pertama, jelas kita mesti kembali kepada apa yang saya sampaikan dari konteks Paulus ini. Menyadari, kita mesti sadar akan siapa kita. Ya, kita mesti menyadari akan siapa kita. Pertama, sadarlah siapa kita. Waktu kita marah, kita ingat gitu ya. Saya ini siapa? Kalau kita nggak menyadari, maka ketika kita marah, kita bisa menjadi orang yang sebetulnya menjadi batu sandungan dalam pengertian bahwa ya, ketika marah itu orang bisa menyatakan kebijaksanaannya di sana, tapi sekaligus ketika dia tidak menyadari tentang siapa dia juga bisa menyatakan tentang kebodohan diri. Ketika kita marah, kita bisa menyatakan tentang siapa kita, baik kita sebagai orang yang berhikmat, orang yang bijak, atau sebaliknya ketika kita marah pun kita bisa menyatakan tentang wah, betapa bodohnya saya. Oleh sebab itu, perlu menyadari ketika kita marah, saya marah, saya sadar saya siapa. Saya marah, saya menyadari kenapa. Oh, saya sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, saya masih hidup seperti Kristus hidup. Saya hidup di dalam satu kebenaran, maka kalaupun saya marah, saya mesti marah untuk sesuatu yang benar. Marah untuk sesuatu yang jelas. Marah untuk sesuatu yang betul-betul ya melanggar atau melawan satu ya, ketika ada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa, maka kita mesti marah. Menyadari hal itu penting sekali. Kalau misalnya ketika saudara yang sedang kuliah atau ketika kita sedang sekolah dulu misalnya, waktu kedapatan guru lalu menyontek waktu ujian atau waktu ulangan, lalu guru marah gitu ya, kira-kira guru berdosa nggak? Guru salah nggak? Oh, Bapak Ibu kok berdosa loh Pak, salah kamu marah misalnya, salah loh Bapak atau Ibu marah, nangkap saya misalnya yang sedang menyontek, atau ya saya sedang melakukan contekan dari teman misalnya. Seringkali kita menyadari bahwa wah ini saya salah, tetapi orang yang menegur saya kita pikir oh itu salah. Tidak, kita mesti menyadari tentang siapa kita. Kita mesti mainkan peran ini. Sehingga waktu kita marah, kita mesti sadar siapa kita. Waktu kita marah, supaya kita tidak sampai berbuat dosa. Marah tapi tidak berbuat dosa, perlunya satu penguasaan diri, kontrol diri. Ya, kita punya akal, kita punya rasio, kita punya hati, kehendak, kita punya emosi. Dan dari mana penguasaan diri ini? Tentu kalau kita sadar sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, Paulus bicara aspek penguasaan diri salah satu rasa dari buah roh. Sehingga ya, memiliki penguasaan diri. Seringkali ketika orang marah, orang bisa kebablasan dan tanpa memikirkan atau tanpa menggunakan akal yang akal yang panjang lah gitu ya. Mikirkan, saya marah kenapa gitu ya. Sekarang misalnya dalam konteks zaman sekarang, kalau kita marah di lampu merah, misalnya marah di jalanan, ini bisa viral. Bukan kita menjadi orang munafik, tidak. Tapi kita mesti akal, pikiran, emosi, kita mesti kendalikan kehendak kita. Kadang orang marah tanpa pikir panjang, ya piring bisa melayang misalnya, tangan bisa melayang.
Orang tertentu bisa marah ketika mengekspresikan marahnya tentu bermacam-macam. Walaupun bagi sebagian orang itu memang ekspresinya dia, tapi coba pikirkan, saya kan tidak mikir lagi. Ya, atau lumayan kalau yang dilempar misalnya ke dinding atau ke tempat lain, tapi kalau kepada manusia, kepada orang lain, ya, maka betapa berbahayanya, bukan? Sehingga perlu penguasaan diri. Kita memiliki aspek penguasaan diri, bukan? Kita anak-anak muda Kristen, kita sebagai orang yang telah ditebus Kristus, manusia baru, Paulus mengingatkan bagian ini. Waktu kamu marah, kuasai diri. Tenangkan hatimu. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan akalmu. Termasuk ketika kamu dimarah pun, kamu mesti menguasai diri. Kuasai diri. Tenangkan diri. Ya. Jadi, hal ini penting bagi kita sehingga apa? Kita sadar betul bahwa kemarahan jangan sampai mengerjakan atau menghasilkan dosa. Jangan sampai kemarahan kita menghasilkan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Allah. Ya. Sebab itu kemudian hal yang ketiga yang penting, bahwa ketika kita bicara tentang marah tetapi tidak berbuat dosa, maka bagaimana ketika kita marah supaya kita tidak berbuat dosa? Marahlah atau kemarahan kita sinkronkan, selaraskan dengan kemarahan Allah. Sinkronkan, samakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Ikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Turuti apa yang menjadi kehendaknya. Marahlah kepada apa yang Allah marah. Bencilah kepada apa yang Allah benci. Cintailah kepada apa yang Allah cintai. Misalnya. Taatlah kepada apa yang Allah perintahkan untuk taat. Marah yang sefrekuensi dengan kemarahan Allah, marah yang sinkron dengan kemarahan Allah ini, misalnya, ya, di dalam Alkitab tentu banyak contoh kemarahan yang sinkron dengan kemarahan Allah. Salah satunya adalah ketika Musa marah, ia memimpin bangsa Israel, dipakai Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu dalam perjalanan di padang gurun, ketika Musa mesti naik ke Gunung Sinai, sementara Harun bersama dengan orang Israel menunggu apa yang dilakukan oleh Harun dan orang Israel, mereka membuat patung anak lembu emas. Apa yang dilakukan oleh Musa? Marah. Bagaimana ekspresi kemarahan Musa pada waktu itu? Apa yang sedang di tangan Musa? Apa yang sedang dibawa oleh Musa? Musa baru dari mana? Musa baru dari Gunung Sinai, baru turun dari Gunung Sinai. Dan di tangannya ada loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Tetapi ketika Musa marah melihat perilaku orang Israel yang tidak setia, yang menyimpang dari Allah, yang membuat patung lembu emas dan menyembah kepada patung lembu emas itu, maka Musa menghempaskan 10 hukum yang di tangannya. Tapi dalam bagian itu menarik ya, kemarahan Musa tidak dianggap oleh Tuhan sebagai dosa. Kalau kemudian apa yang diperintahkan Tuhan nanti dia suruh berkata kepada gunung batu lalu dia memukul batu, itu Tuhan nyatakan engkau bersalah. Inilah kemarahan yang sinkron dengan kemarahan Allah. Kemarahan yang sinkron dengan hati Allah. Maka ketika kita melihat teman kita melakukan dosa, harusnya kita tidak membiarkan. Tegur itu pun bagian dari satu kemarahan. Ya, kemarahan kita misalnya ya, ketika bagi teman-teman yang misalnya punya pacar, lalu melihat atau mendapatkan pacarnya tidak setia, apa saudara tidak marah? Tentu marah, bukan? Kok saya setia, kamu tidak setia, misalnya marah, misalnya. Ya. Tetapi kemarahan itu perlu dikontrol. Ya. Kemarahan itu ada batasnya. Kemarahan misalnya ketika sudah punya anak, maka waktu anak tidak taat, waktu anak kemudian tidak mengikuti satu misalnya peraturan yang disepakati, maka kita bisa marah. Nah, dalam konteks mendidik, dalam konteks membimbing mereka, disinilah kemarahan sebagai satu
gambaran kesucian, kekudusan, satu bentuk cinta kasih yang betapa sulitnya untuk dipahami. Kemarahan kita memang perlu, ya. Walaupun diperlukan, perlu marah, silahkan marah. Tidak ada yang salah ketika marah itu ada dasarnya. Ketika marah itu ada alasannya. Ketika marah itu untuk sesuatu yang perlu. Ya, pada saat tertentu kita bukan saja bisa marah, tapi kita perlu marah. Kita harus marah. Betapa berbahayanya kalau seharusnya kita marah dan kita tidak marah, justru kita berdosa. Imam Eli ketika dia semestinya harus marah kepada anak-anaknya yang berdosa, yang melakukan kejahatan, tetapi dia tidak marah kepada anak-anaknya, justru dia menjadi pribadi yang seakan-akan kompromi, membiarkan. Justru membuat Imam Eli dan keluarganya tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kemarahan perlu ketika diperlukan. Kemarahan harus dilakukan ketika kemarahan itu harus diberikan di sana. Itulah gambaran kehidupan orang percaya. Kemarahan orang percaya, kalau kita memperhatikan tulisan Pemazmur dalam pasal yang ke-76 ayat yang ke-11, penting sekali. Kenapa kita marah sebagai orang percaya? Karena sebetulnya di dalam bahasa yang dipakai suka kemarahan kita untuk menggenapi atau untuk menyatakan suatu kemuliaan Tuhan. Wah, disinilah kita melihat bahwa marah itu tidak selalu sesuatu yang jelek, tidak selalu sesuatu yang buruk, tidak selalu sesuatu yang kemudian identik dengan wah dia jahat banget, dia berdosa, dia marah. Jangan selalu identikan dengan itu. Lihat dulu kenapa marah. Ya, justru ketika kita mesti marah, ketika kebenaran Allah diselewengkan, ketika kesucian Allah diabaikan, maka kita perlu marah di sana. Itulah gambaran kehidupan kita orang percaya. Marah yang tepat, marah yang benar adalah marah yang menuntun pada satu perubahan hidup. Karena itu diperlukan marah dari kita, dari orang percaya. Untuk apa? Untuk suatu perubahan, untuk suatu kualitas kehidupan orang lebih baik, kita lebih baik ketika kita dimarah, ketika kita salah. Orang marah itu bentuk satu kasih mereka, bentuk satu cinta mereka, bentuk satu sayang mereka. Ya. Dan bahkan ketika kita dalam kerjaan atau dalam studi, ketika kita nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar belajar, kita dimarah. Sebetulnya guru atau dosen membuat kita untuk menjadi siswa atau mahasiswa yang produktif, yang baik, yang berkualitas, yang berprestasi. Demikian juga kalau misalnya dalam konteks pekerjaan. Ya, kalau kerja kita salah, kerja kita nggak benar, kita dimarah. Tujuan kemarahan itu adalah untuk mengupgrade kita menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bagus. Walaupun kita menyadari wah kagak enak, betul. Tapi kita ingin bagaimana hidup kita lebih baik kalau kita menyadari wah ini pentingnya saya dimarah. Disinilah kemudian marah sebagai bentuk cinta kasih yang tentunya tidak mudah bagi orang untuk memahami kenapa mesti marah. Itulah gambaran kehidupan kita ya. Kemarahan. Kalau kita memperhatikan Allah marah, saya katakan tadi, ya. Allah murka, ya. Tetapi ada kemarahan Musa, iya. Ada kemarahan Paulus, ada. Kemarahan yang tidak menghasilkan dosa adalah kemarahan yang sinkron dengan kemarahan Allah. Kemarahan yang seirama, seinada dengan satu kemarahan Allah. Kemarahan yang tidak mendatangkan dosa adalah kemarahan yang memuliakan Allah. Kemarahan yang suci, itulah yang disebut dengan kemarahan yang kudus. Kemarahan yang suci. Kemarahan yang benar atau marah yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, ya kita pernah marah? Tentu pernah. Marah untuk apa? Mesti jelas. Ya. Sehingga ya, ketika kita marah, jangan sampai kemudian kita berbuat dosa. Ini yang dapat saya sampaikan supaya kita memahami bahwa ya, kalaupun ada orang yang marah, mari kita mesti melihat perspektif yang luas untuk apa, kenapa dia marah.
kenapa kita marah, kenapa saya marah, dan sebagainya.